Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, pernahkah kalian mendengar kisah tentang jasad yang menolak untuk dikuburkan? Malam itu, pemakaman yang seharusnya berjalan lancar berubah menjadi penuh ketegangan. Sesuatu yang tak kasat mata seolah menahan tubuhnya, membuatnya sulit masuk ke liang lahat. Para warga ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini bukan hanya sekadar cerita seram, tetapi juga menyimpan hikmah mendalam yang bisa kita renungkan bersama. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan gerimis membasahi tanah desa malam itu. Angin berhembus pelan, menyelusup ke celah jendela rumah duka yang dipenuhi isak tangis. Di ruang tengah, jenazah Rian telah terbujur kaku, terbungkus kain kafan putih yang masih lembab karena air wudhu terakhirnya. Wajahnya tertutup sempurna, hanya ada simpul kain di bagian kepalanya, pertanda bahwa hidupnya di dunia telah usai. Keluarga dan kerabat duduk melingkar, membaca doa dengan suara lirih. Lilin kecil di sudut ruangan bergoyang tertiup angin yang masuk dari jendela yang lupa ditutup. Di luar, pohon bambu meliuk-liuk tertiup angin, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding rumah. Namun, di tengah suasana duka yang mencekam, sesuatu terjadi. Seorang wanita tua, bibi dari Rian, tiba-tiba menghentikan bacaannya. Matanya membelalak, tangannya gemetar saat menunjuk ke arah jenazah. Lihat-lihat itu. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Semua mata serentak tertuju pada jenazah yang terbaring di atas dipan kayu. Sejenak, ruangan terasa sunyi, tak ada suara kecuali desiran hujan di luar. Namun, hanya dalam hitungan detik, kain kafan di sekitar dada Rian tampak sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seorang pria tua, ustaz desa, segera mendekat. Dengan hati-hati, ia meletakkan telapak tangannya di dada jenazah, memastikan bahwa semua ini hanyalah ilusi yang disebabkan oleh perasaan duka mendalam. Namun saat tangannya menyentuh kafan itu, ia merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada. Dada jenazah itu terasa hangat. Ustaz menahan napas, berusaha tetap tenang. Ia mencoba mengatur pikirannya, namun sebelum ia bisa berkata sesuatu, terdengar suara lirih dari dalam kafan. Seperti sebuah rintihan. Jantung semua orang di ruangan itu seketika berdegup kencang. Beberapa wanita menjerit. Anak-anak mulai menangis, sementara yang lain memilih melangkah mundur ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi? Suara salah seorang warga bergetar. Ustaz menarik napas dalam. Tenang, ini mungkin hanya ilusi. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuh jenazah itu bergerak. Perlahan, namun pasti. Kain kafan di bagian kepala tampak sedikit mengembang, seperti ada yang berusaha menarik napas di dalamnya. Lalu, tanpa peringatan, jenazah itu sedikit bergetar, seakan ingin bangkit dari tempatnya. Seorang pemuda yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bersuara, namun yang keluar hanya bisikan tertahan. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani menyentuh jenazah itu lagi. Malam semakin larut, dan ketakutan mulai merayap di antara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Angin malam semakin kencang saat iring-iringan pengantar jenazah Rian berjalan menuju pemakaman desa. Beberapa orang membawa obor untuk menerangi jalan setapak yang becek akibat hujan. Meskipun langit masih kelabu, hujan telah reda, menyisakan udara lembab yang menusuk kulit. Namun, di antara derap langkah para pelayat, tak ada yang berbicara. Keheningan yang tak wajar menyelimuti mereka. Semua orang masih teringat kejadian aneh di rumah duka. Kain kafan yang bergetar, rintihan dari dalam kafan. Dan yang paling mengerikan, tubuh jenazah yang sempat bergerak. Di barisan depan, Ustaz Rahman melangkah dengan wajah serius. Doa-doa terus ia lantunkan dalam hati, berharap bahwa segala sesuatu yang aneh ini akan segera berakhir begitu jenazah dikebumikan. Namun, kejadian janggal belum berhenti di rumah duka. Sesampainya di pemakaman,
Para penggali kubur telah menyiapkan liang lahat. Cahaya obor membuat bayangan mereka bergetar di antara nisan-nisan tua. Beberapa pria dewasa turun ke dalam liang untuk memastikan bahwa tanahnya cukup dalam dan siap digunakan. Tetapi sesuatu terjadi. Seorang pria yang berada di dalam liang terkejut saat kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan tanah yang gembur, melainkan sesuatu yang terasa seolah-olah baru saja dipadatkan. Dengan cepat ia menggunakan skop untuk menggali lebih dalam. Namun, semakin ia mencoba, semakin sulit tanah itu dikeruk. "Kang, kenapa?" tanya seorang warga dari atas. Penggali kubur itu menggeleng. Wajahnya tampak kebingungan. Aneh, tanahnya tiba-tiba mengeras. Semua orang mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa warga lain ikut membantu menggali, tetapi hasilnya tetap sama. Tanah yang sebelumnya gembur mendadak mengeras seperti batu. Seakan ada sesuatu di dalam sana yang menolak untuk dibuka. Di tengah kebingungan, terdengar suara gemuruh dari langit. Angin kembali berhembus kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menciptakan suara berdesir yang menambah suasana semakin mencekam. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tanah yang sudah mereka gali tiba-tiba runtuh kembali, seakan menutup sendiri. Para warga saling berpandangan. Ketakutan semakin nyata di wajah mereka. "Ini bukan hal biasa," bisik seseorang. Ustaz Rahman segera maju. Semua tetap tenang. "Kita coba di tempat lain." Mereka memilih menggali liang lahat baru, sedikit lebih jauh dari tempat sebelumnya. Namun, kejadian yang sama terulang. Setiap kali mereka menggali, tanahnya kembali menutup sendiri, seolah menolak menerima jenazah Rian. Beberapa orang mulai bergumam. Wajah-wajah pucat tertuju pada kain kafan yang masih terbaring di atas tandu. Seolah semua orang berpikir hal yang sama, tetapi tak ada yang berani mengucapkannya. Jenazah ini menolak untuk dikuburkan. Angin bertiup semakin kencang, membawa bisikan-bisikan samar dari antara pepohonan. Malam semakin pekat, dan pemakaman yang biasanya sunyi terasa semakin menyesakkan. Di tengah suasana yang semakin ganjil, suara retakan kecil terdengar dari dalam kafan. Seseorang menjerit. Malam itu, tidak ada yang berani berbicara lagi. Langit di atas pemakaman semakin kelam. Cahaya obor yang sebelumnya terang mulai meredup, seakan enggan menyinari kejadian aneh yang berlangsung di depan mata. Semua orang kini berdiri mematung. Tubuh mereka gemetar dalam diam. Jenazah Rian masih terbaring di atas tandu, terbungkus kain kafan yang seharusnya tak bergerak. Namun, jelas sekali di hadapan mereka, kafan itu berdenyut pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Ustaz Rahman menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan warga. "Ini pasti hanya ilusi. Kita harus tetap tenang dan segera menguburkan jenazah." Namun, bahkan ia sendiri tak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang mulai mundur perlahan, ingin segera pergi dari tempat itu. Namun sebelum ada yang sempat bergerak lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kain kafan yang menutupi bagian kepala Rian perlahan mengendur. Simpulnya yang seharusnya terikat kuat, mulai terlepas sendiri. Salah satu penggali kubur yang berdiri paling dekat langsung tersentak. Matanya melebar, napasnya memburu. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kain kafan itu terus merenggang, seolah ada tangan tak terlihat yang membukanya dari dalam. "La ilaha illallah," bisik seorang warga dengan suara bergetar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kafan. Suara napas, bukan suara biasa. Napas itu berat, tersengal-sengal, seolah berasal dari seseorang yang kelelahan. Dan kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Perlahan, bagian kepala jenazah itu mulai terangkat. Bukan karena ada yang mengangkatnya, melainkan bergerak dengan sendirinya. Sekelompok warga menjerit ketakutan. Beberapa bahkan langsung berlari meninggalkan pemakaman. Namun bagi yang masih berdiri di sana, tubuh mereka terlalu lemas untuk bergerak. Mata mereka membelalak, menatap dengan ngeri. Jenazah Rian sedang berusaha bangkit. Ustaz Rahman gemetar.
Ia meraih tasbih yang melingkar di pergelangan tangannya dan mulai membaca doa dengan suara lantang. Namun, semakin keras ia berdoa, semakin jelas gerakan jenazah itu. Kain kafan yang melilit tubuh Rian semakin longgar, memberi ruang bagi sosok di dalamnya untuk bergerak lebih leluasa. Dan saat kepala jenazah itu akhirnya terangkat sepenuhnya, sesuatu yang tak seorang pun ingin lihat pun terlihat. Dari celah kain kafan yang terbuka, sepasang mata mengintip. Mata yang seharusnya tertutup selamanya. Mata itu terbuka lebar, berkilat dalam kegelapan, menatap lurus ke arah mereka yang masih berdiri di sekitar liang lahat. Seorang pria dewasa yang berdiri di dekat tandu langsung jatuh terduduk. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah jenazah itu. Bibirnya berusaha mengatakan sesuatu tetapi tak ada suara yang keluar. Kemudian, suara lirih keluar dari mulut jenazah itu. "Buk, An, aku." Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Namun cukup jelas untuk membuat semua orang yang masih tersisa di pemakaman itu merinding ketakutan. Bukan dia? Apa maksudnya? Sebelum ada yang sempat berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Jenazah itu bergerak lebih cepat. Kain kafan yang melilit tubuhnya terlepas semakin banyak. Dan dalam hitungan detik, ia terduduk tegak di atas tandu. Sontak, orang-orang yang masih berada di tempat itu menjerit ketakutan. Beberapa langsung berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun sebelum semuanya bisa benar-benar kabur, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa manusia. Tawa itu pelan, serak, dan terdengar seperti sesuatu yang berasal dari luar dunia ini. Malam itu, pemakaman desa berubah menjadi neraka bagi mereka yang masih bertahan. Tawa itu menggema di antara nisan-nisan tua, merayap di udara malam yang dingin. Tawa yang bukan berasal dari manusia. Serak, bergetar, dan menggema seperti berasal dari jauh. Namun jelas terdengar di dekat mereka. Ustaz Rahman merasa lututnya melemas. Tetapi ia tetap berdiri. Tasbih di tangannya semakin erat ia genggam. Bibirnya terus bergetar melantunkan doa. Meskipun hatinya juga diliputi ketakutan yang luar biasa. Di atas tandu, jenazah Rian, atau apapun yang ada di dalam kafan itu, masih duduk tegak. Mata yang seharusnya tertutup selamanya kini menatap tajam ke arah mereka yang tersisa. "Buk, An, aku." Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas kali ini. Seorang warga yang masih berdiri di sana gemetar hebat. Tubuhnya kaku, seolah-olah kakinya tertanam di tanah. Dengan suara serak, ia berbisik, Ini bukan Rian." Seketika, angin bertiup lebih kencang. Dedauan kering beterbangan, dan obor-obor yang menerangi pemakaman mulai berkedip-kedip. Dan kemudian, suara jeritan melengking pecah dari dalam kafan. Sebuah jeritan panjang, menyayat, bukan suara manusia yang sekarat, tetapi suara yang berasal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti ada sesuatu di dalam kain kafan itu yang sedang tersiksa. Para warga menjerit. Tak ada lagi yang berani bertahan. Satu persatu mereka melarikan diri, meninggalkan jenazah yang seharusnya dikuburkan. Hanya Ustaz Rahman yang masih berdiri, meski tubuhnya kini gemetar tak terkendali. "Kita harus segera menguburkannya." Suaranya lantang, mencoba tetap tenang. Namun, tubuh di dalam kafan itu bergerak lebih liar. Kepala jenazah itu terangkat lebih tinggi, dan kain kafannya semakin melonggar. Dari balik kain yang terbuka, mulai tampak sesuatu yang seharusnya tak terlihat oleh mata manusia. Kulit pucat kebiruan, seperti telah lama membusuk. Urat-urat hitam menjalar di sepanjang lehernya. Dan yang paling mengerikan, senyuman yang tak seharusnya ada di wajah orang mati. Senyuman itu merekah perlahan, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Malam semakin pekat. Suara jangkrik yang tadi terdengar kini lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Seolah seluruh alam menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Tiba-tiba, tubuh itu bergerak lebih cepat. Sesuatu di dalam kafan itu berusaha bangkit sepenuhnya. Tangannya mulai meronta dari balik kain. Jari-jarinya bergerak-gerak, mencari sesuatu untuk dicengkeram. Ustaz Rahman mundur satu langkah. Hatinya berdebar kencang. "La ilaha illallah." Suaranya bergetar.
Tetapi, suara tawa itu kembali terdengar. Tawa yang kini lebih keras. Tawa yang terdengar seperti ratusan suara bercampur menjadi satu. Lalu, sesuatu terjadi. Kain kafan itu terlepas sepenuhnya. Dan semua yang melihatnya malam itu akan mengingatnya sebagai mimpi buruk yang tak akan pernah hilang seumur hidup mereka. Angin berdesir tajam, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang gelap seolah menekan bumi, membuat udara di sekitar pemakaman terasa semakin berat. Dan di sana, di atas tandu, kain kafan yang seharusnya tetap melilit tubuh jenazah kini telah terlepas sepenuhnya. Ustaz Rahman menahan napas. Dadanya naik turun dengan cepat. Matanya tak bisa berkedip menatap sosok yang kini duduk tegak di depannya. Itu bukan Rian. Wajah yang muncul dari balik kafan itu tampak mengerikan. Kulitnya membiru seperti telah lama membusuk. Urat-urat hitam menjalar di sepanjang lehernya, menampakkan gambaran yang tidak semestinya. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumannya. Senyuman itu terlalu lebar untuk ukuran manusia. Bibirnya merekah, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang seolah hendak mengunyah sesuatu. Matanya melotot tajam, menatap lurus ke arah Ustaz Rahman dan beberapa warga yang masih bertahan. Tubuh itu mulai bergerak. Perlahan, ia menundukkan kepala, lalu menoleh ke kanan dan kiri seolah tengah mengamati sekelilingnya. Suara napas berat terdengar dari mulutnya, terengah-engah seperti makhluk yang baru saja keluar dari dalam tanah. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak. Lehernya bergetar, dan kepalanya terangkat tinggi. Mulutnya terbuka, dan suara jeritan melengking keluar dari dalam tenggorokannya. Jeritan itu menusuk telinga, membuat semua yang masih berada di pemakaman menutup telinga mereka dengan panik. Beberapa dari mereka langsung jatuh terduduk. Wajah mereka pucat pasi. Seorang warga yang berdiri di dekat liang lahat akhirnya kehilangan keberaniannya. Ia berbalik dan mulai berlari sekencang mungkin. Tapi sebelum ia berhasil menjauh, sesuatu yang mustahil terjadi. Sosok menyeramkan itu bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Dalam hitungan detik, tubuhnya melompat dari tandu dan berdiri tegak di atas tanah. Lalu, ia bergerak, tidak berjalan, tidak berlari, tapi melayang. Tubuhnya meluncur di udara dengan gerakan yang tak wajar, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Sosok itu melayang cepat ke arah warga yang sedang berlari. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri, makhluk itu meraih bahunya. Orang itu berhenti mendadak. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar dalam diam. Semua orang yang melihatnya tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah, tak bergerak. Malam itu semakin mencekam. Tak ada lagi yang berani tinggal di pemakaman. Semua berhamburan pergi, berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun, Ustaz Rahman tetap berdiri. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Sosok menyeramkan itu menoleh ke arahnya. Matanya yang membelalak semakin melebar, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Dan kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu mulai tertawa. Tawa yang bukan berasal dari manusia. Tawa yang terdengar seperti ratusan suara berbicara dalam satu waktu. Dan di tengah-tengah suara tawa yang mengerikan itu, ia berbisik dengan suara serak. "Aku belum selesai." Tawa itu menggema, merayap di setiap sudut pemakaman. Udara malam semakin dingin, menyesakkan dada seperti tertindih beban yang tak terlihat. Ustaz Rahman masih berdiri, meski tubuhnya gemetar. Dari sudut matanya, ia melihat satu persatu warga melarikan diri, meninggalkan pemakaman yang kini terasa seperti gerbang menuju dunia lain. Sosok itu, atau apapun yang ada di dalam tubuh Rian, berdiri diam, senyumnya masih mengerikan, seakan menikmati ketakutan yang menguar dari manusia-manusia yang tersisa. Ustaz Rahman menarik napas panjang. Ia tahu, jika ini dibiarkan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan suara bergetar, ia kembali melantunkan doa. Allahu la ilaha illahuwa. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Dalam sekejap, ia melayang ke depan,
hanya beberapa langkah dari Ustaz Rahman. Matanya yang hitam pekat menatap dalam-dalam, seperti hendak menembus jiwa. Lagi, suaranya serak, parau, seolah berasal dari kerongkongan yang penuh pasir. Kau pikir, itu bisa mengusirku? Angin bertiup kencang, menebarkan bau busuk yang menusuk hidung. Tapi Ustaz Rahman tidak mundur. Ia harus menghadapi ini. Siapa kau? Tanyanya dengan suara lantang. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai lebih lebar. Giginya yang menghitam tampak lebih jelas. Kemudian, tubuhnya tersentak. Tangannya meraih kepalanya sendiri, mencengkeram rambutnya dengan kuat. Ia bergetar. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Dari dalam tubuh itu, sebuah suara lain terdengar. Suara yang lebih lemah, penuh kesakitan. Tolong! Ustaz Rahman terbelalak. Itu suara Rian. Tolong aku! Suara itu kembali terdengar, seperti seseorang yang terjebak di dalam lubang yang gelap dan dalam. Sosok menyeramkan itu meronta. Kepalanya menunduk, tubuhnya bergetar lebih hebat. Diam! Suara serak itu kembali terdengar. Tapi suara Rian semakin jelas. Aku tidak ingin seperti ini. Aku tidak ingin menjadi seperti ini. Seketika, sesuatu terlintas dalam benak Ustaz Rahman. Ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan. Ia harus mencari tahu. Rian! Ustaz Rahman berseru. Apa yang terjadi padamu? Sosok itu masih bergetar. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Seseorang telah mengutukku. Suara Rian terdengar semakin jelas, meski masih terseret di balik suara makhluk itu. Karena dosaku. Ustaz Rahman merasakan bulu kuduknya meremang. Kutukan? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Rian meninggal? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, tubuh Rian tiba-tiba jatuh berlutut ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan panjang yang menyayat malam. Dan seketika, udara di sekeliling mereka berubah. Dari kegelapan yang dingin, menjadi keheningan yang mencekam. Lalu, sesuatu muncul. Bayangan hitam menjulur dari dalam tanah, mengelilingi tubuh Rian. Dan di dalam bayangan itu, sesosok makhluk lain mulai tampak. Bayangan hitam itu terus menjalar, membentuk sesuatu yang tak berbentuk, seolah bergerak seperti asap yang hidup. Dari dalamnya, samar-samar muncul sepasang mata merah menyala, menatap tajam ke arah Ustaz Rahman. Lalu, suara itu terdengar. Bukan dia yang tak mau dikuburkan. Ustaz Rahman menggenggam tasbihnya erat. Siapa kau? Tanyanya lantang. Makhluk itu bergerak. Tubuhnya melayang seperti kabut yang menyatu dengan malam. Aku hanyalah penagih. Penagih. Ustaz Rahman menyipitkan mata. Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya seperti gesekan batu yang kasar. Ia berhutang padaku. Tiba-tiba, tubuh Rian kembali bergetar. Mulutnya menganga. Dan dari sana keluarlah suara yang lebih jelas. Tolong! Aku bersalah. Ustaz Rahman menatap sosok itu dengan tegang. Apa yang telah kau lakukan, Rian? Tubuh Rian tersentak. Matanya yang kini hampir tertutup lapisan hitam menatap dengan penuh kesakitan. Aku mengambil sesuatu yang bukan milikku. Aku mengingkari janjiku. Makhluk bayangan itu mendesis. Ia telah menandatangani takdirnya sendiri. Dosa yang tak tertebus akan selalu menagih haknya. Tiba-tiba, Ustaz Rahman tersadar. Kutukan ini, Rian telah melakukan sesuatu di masa hidupnya. Sesuatu yang membuatnya tidak diterima oleh bumi. Rian, seru Ustaz Rahman. Apa yang telah kau ambil? Kepada siapa kau berjanji? Rian terisak. Tubuhnya menggigil ketakutan. Aku mencuri. Aku berkhianat. Aku mengambil sesuatu dari orang yang telah meninggal. Aku. Suaranya tersendat. Tubuhnya terhuyung. Aku menggali kuburan orang lain, dan aku mengambil emas yang dikuburkan bersamanya.
Sekeliling mereka terasa membeku. Beberapa warga yang masih bertahan di balik pepohonan menahan napas. Ada yang beristighfar berulang kali, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ustaz Rahman mengatupkan rahangnya. Kau merampas hak orang yang telah meninggal. Rian menangis. Aku butuh uang. Aku tak berpikir. Aku bersalah. Makhluk bayangan itu kembali tertawa. Ia tahu dosanya, tapi ia tak pernah benar-benar bertobat. Itulah sebabnya ia menjadi milikku. Tiba-tiba, bayangan hitam itu melesat, menyelimuti tubuh Rian sepenuhnya. Jeritan Rian menggema, menusuk malam. Tubuhnya melayang, bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ustaz Rahman tidak tinggal diam. Dengan suara tegas, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Allahu la ilaha illallah. Angin berputar semakin kencang. Bayangan itu menjerit. Suaranya menyatu dengan jeritan Rian. Lepaskan dia. Ustaz Rahman berseru. Tapi makhluk itu melawan. Tidak, ia milikku. Dosa ini mengikatnya. Ia harus menebusnya dengan jiwanya. Namun Ustaz Rahman tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa. Suaranya semakin lantang. Bayangan hitam itu semakin menyusut. Rian berteriak, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba, sesuatu jatuh dari balik kafannya. Sebuah cincin emas. Semua mata tertuju ke benda kecil itu. Ustaz Rahman menatapnya dengan tajam. Ini, milik orang yang kau curi. Rian menangis, mengangguk lemah. Aku menguburnya kembali. Tapi aku tak pernah meminta maaf. Aku tak pernah mengakui dosaku. Bayangan hitam itu menjerit semakin nyaring. Tubuhnya menyusut, terhisap ke dalam tanah seperti debu yang ditiup angin. Dan saat jeritan terakhirnya menghilang, malam menjadi hening. Tubuh Rian terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Ia tak lagi melawan. Ia kini hanyalah jasad yang siap dikuburkan. Dan kali ini, tak ada lagi yang menghalanginya. Mereka pun menurunkan tubuhnya ke liang lahat. Tanah perlahan-lahan menutupnya, hingga tak ada yang tersisa selain gundukan yang sunyi. Angin kembali berhembus pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, pemakaman kembali terasa damai. Sesungguhnya, setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada dosa yang tersembunyi, dan setiap kezaliman pasti akan menemukan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga amanah, menjauhi kezaliman, dan segera bertaubat sebelum terlambat. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7:8. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.